Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum tata negara, yakni berkaitan dengan teori politika dan juga demokrasi. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jalaluddin Akbar dengan NIM 12130300082 dari kelas Hukum Tata Negara 3B, Prodi HTN, Fakultas Syariah dan Hukum. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke materi atau pembahasan yang pertama akan saya jelaskan berkaitan dengan teori politika, dan lalu akan saya lanjutkan dengan materi mengenai demokrasi. Ya, yang pertama yakni teori politika. Sebenarnya apa sih teori politika itu? Nah, teori politika ini memang sudah ada sejak abad ke-16-an, di mana cikal bakalnya itu menunjukkan cikal bakal awal mula muncul ketika ada aspek-aspek seperti fungsi diplomasi, defensif, pertahanan, finance atau keuangan, justice atau keadilan, serta juga politik pada saat itu. Sedangkan berbagai macam perkembangan ini kemudian mulai lahir istilah teori politika, di mana ada dua tokoh terkenal, yaitu John Locke dan Montesquieu. Di mana intinya teori politika ini berisi mengenai tiga pembagian pelembagaan, yakni ada eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, lalu apa saja sih tugas daripada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan siapa saja sih yang termasuk dalam ketiga penggolongan kelembagaan ini? Nah, untuk eksekutif sendiri ini adalah bertugas untuk melaksanakan apa yang ada terdapat dalam undang-undang, di mana yang menduduki jabatan suatu eksekutif yakni dalam hal ini adalah presiden. Yang kedua adalah legislatif. Legislatif itu yakni adalah mereka yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, di mana dalam hal ini di negara kita maka ada yang namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan terakhir adalah yudikatif, yang berhak dalam hak yang berkewenangan dan dalam hal-hal pengadilan atau mengadili pelanggaran-pelanggaran ini berkaitan dengan MK maupun MA dan juga Komisi Yudisial. Setelah kita membahas mengenai teori politika, maka selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai demokrasi. Nah, kita akan mulai dari bagaimana sejarah perkembangan dari demokrasi itu sendiri. Yang pertama itu adalah di zaman Yunani atau era Yunani kuno, di mana salah satu tokoh terkenal dalam era Yunani untuk dalam hal demokrasi adalah Aristoteles, sekitar tahun 427 sampai dengan 347 Masehi. Nah, demokrasi sendiri itu berasal dari kedua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan juga kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi itu sendiri adalah di mana rakyat memiliki kekuasaan penuh atau ikut serta secara langsung dalam menentukan suatu hukum untuk menentukan kedepannya kehidupan mereka bagaimana, entah itu berpartisipasi secara langsung maupun lewat kelembagaan atau lembaga perwakilan seperti DPR saat ini. Lalu kita masuk ke fase berikutnya dari sejarah perkembangan demokrasi, yakni pada era atau zaman Romawi dan juga reformasi sekitar tahun 1350-an sampai tahun 1650-an, di mana ini akan terjadi proses Renaissance, yaitu zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, di mana pada saat itu orang-orang intelektual mulai mengecam para gerejawan dan juga menentang agama, di mana menilai bahwa kaum gerejawan itu membuat pikiran intelektual itu tidak dapat berkembang secara maksimal, sehingga dari situ para kaum intelektual pun mengambil alih dan juga melakukan perubahan secara besar-besaran pada saat itu, makanya disebut reformasi pada tahun 1500-an sampai 1650-an. Dan tahapan terakhir atau era ketiga dari sejarah perkembangan demokrasi yakni adalah era Eropa Barat, di mana ada dua tokoh yang sangat terkenal di era ini, yakni John Locke dan juga Montesquieu, di mana juga ada suatu istilah terkenal di mana mengatakan bahwa demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Itulah yang hal berkaitan dengan demokrasi. Selanjutnya kita akan membahas apa sih demokrasi di negara non demokrasi itu bagaimana.
pada intinya ada 4. Yang pertama, rakyat sama sekali tidak dilibatkan dalam proses politik. Yang kedua, pemerintah mempunyai kekuasaan yang mutlak. Ketiga, berpusat pada pemerintah pusat atau sentralisasi. Dan keempat atau terakhir adalah pemerintahan sangat mendominasi segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Artinya masyarakat tidak secara langsung terkait dalam pemerintahan. Nah, yang selanjutnya dalam berkaitan dengan demokrasi, kita masuk kepada sejarah demokrasi di Indonesia. Secara sederhananya saya akan membagi menjadi 4 fase, di mana yang pertama adalah demokrasi parlementer, terjadi sekitar 1945 sampai 1959, di mana pada era ini atau pada masa ini parlemen itu berfungsi sebagai bagian yang fundamental dalam bentuk pemerintahan. Selanjutnya yang kedua adalah tahun 1959 sampai dengan 1965, di mana itu disebut dengan demokrasi terpimpin, yakni kebijakan dan keputusan diambil dan dijalankan oleh satu orang saja. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila pada tahun 1965 sampai 1998, di mana Pancasila menjadi suatu landasan untuk demokrasi. Dan yang terakhir adalah demokrasi reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, yakni pada akhirnya demokrasi ini kembali kepada prinsip demokrasi yang semula, dari, untuk, dan oleh rakyat. Ya, itulah materi-materi yang telah saya sampaikan, dan dari seluruh materi yang saya sampaikan kita dapat mengetahui atau dapat menyimpulkan bahwasanya demokrasi memiliki gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan dan hak serta kewajiban bagi perlakuan yang setara bagi seluruh masyarakat. Demokrasi juga mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan maupun pembuatan hukum, karena demokrasi sangat erat kaitannya dengan politik dan hukum. Dan sekali lagi, demokrasi berarti segala hal itu berkaitan dengan keutamaan yang mengutamakan kepentingan rakyatnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.